Oke, masih dengan Kak Ceril dan masih dengan bab besar tentang evolusi. Pada pertemuan sebelumnya, kita kan sudah membahas tentang teori evolusi. Nah, memang kalau kita membayangkan atau berusaha memaknai tentang teori evolusi, kita seperti diarahkan ke pemikiran yang berhayal. Karena apa? Karena memang evolusi ini tidak dapat kita buktikan dari awal terjadi sampai hingga menghasilkan kehidupan seperti saat ini. Karena apa? Evolusi itu sendiri memakan waktu yang cukup lama, yaitu terkategori jutaan tahun. Tidak ada makhluk hidup yang mampu hidup dalam usia jutaan tahun. Jadi sebenarnya apa yang mendasari teori-teori evolusi tersebut tercipta itu karena peneliti-peneliti terdahulu melihat dari bukti-bukti evolusi. Jadi dari manakah kita mampu melihat atau memvalidasikan bahwa evolusi itu memang benar-benar terjadi? Oke, yang pertama sekali, petunjuk adanya evolusi itu dapat kita lihat dari homologi organ. Selain daripada homologi organ, kita juga dapat melihat dari fosil. Kemudian, bukti evolusi yang ketiga, kita dapat membandingkan embriologi atau proses perkembangan embrio dari makhluk hidup, terutama di sini nanti akan kakak jelaskan embriologi pada kelompok vertebrata. Selain daripada itu, kita juga dapat mempertimbangkan bahwa evolusi itu terjadi dari faktor biokimia sel-sel tubuhnya dan genetikanya. Selain itu, karena Charles Darwin, August Weismann menyimpulkan bahwa evolusi itu sangat berkaitan erat dengan faktor seleksi alam, maka seleksi alam yang bisa kita amati juga dapat menjadi bukti adanya evolusi. Yang selanjutnya, kita bisa mengamati adanya perbandingan faktor atau respon fisiologis setiap makhluk hidup di muka bumi ini. Pertama sekali ini dicetuskan oleh kakek dari Charles Darwin, yaitu Erasmus Darwin. Yang terakhir, kita akan menemukan bukti dari bahwa evolusi itu terjadi dari adanya variasi makhluk hidup yang kita temukan sekarang, walaupun itu masih dalam satu spesies yang sama, tidak pernah dua makhluk hidup tersebut akan memiliki sifat yang sama persis. Itulah yang disebut dengan variasi. Lalu yang terakhir, nanti kakak juga akan menjelaskan tambahannya, yaitu adanya vestigial organ. Ya, jadi vestigial organ ini merupakan organ peninggalan atau sisa-sisa organ yang ada pada makhluk hidup. Oke, yang pertama sekali kakak akan menjelaskan bukti evolusi berupa fosil. Pahami ya adik-adik bahwa fosil itu tidak melulu tentang tulang belulang yang tersisa di permukaan bumi. Melainkan, fosil itu merupakan sisa-sisa dari satu makhluk hidup. Bagaimana seorang ilmuwan menyimpulkan bahwa tumbuhan paku itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dinosaurus? Itu terlihat dari adanya bekas sisa-sisa atau tempelan tumbuhan paku, bentuk tumbuhan paku di dinding gua yang ditemukan di satu daerah, di daerah kutub. Nah, jadi itu juga bisa dikategorikan sebagai fosil. Cuman, untuk mempelajari fosil yang mewakili dari setiap zaman terbentuknya bumi hingga pada saat ini, yang sudah kita lihat adanya bukti yang memang benar-benar nyata dan masih utuh itu pada fosil kuda. Nah, jadi kesimpulannya bahwa fosil itu merupakan sisa-sisa dari makhluk hidup yang ada di dalam permukaan bumi yang sudah tertimbun dalam waktu yang cukup lama dan membatu. Oke, jadi kamu silakan amati di evolusi kuda pada zaman Eosin. Kemudian zaman Oligosen, zaman Miosen, dan zaman Pliosen, hingga ke zaman sekarang
yaitu mulai dari zaman Pleistosen dan zaman Eocene. Nah, apa yang membuat perbedaan fosil dari kelima zaman-zaman ini? Yang pertama, kita lihat dari yang paling jelasnya itu kita lihat dari kaki depannya. Di sini pada zaman Eosen sudah jelas-jelas dinyatakan bahwa metakarpal atau telapak kaki kuda itu berjumlah 3. Sedangkan di zaman yang kedua jarinya berjumlah 5. Lalu di Miosen itu metakarpalnya di jumlah yang ketiga. Sedangkan Pliosen itu jarinya berjumlah 4 dan pada zaman Pleistosen hingga sekarang ataupun kuda modern itu jarinya berjumlah 4. Nah, silakan adik-adik semuanya mengamati tabel di gambar ini yang menjelaskan morfologi daripada tulang penyusun kaki kuda. Selain daripada itu, faktor-faktor yang membedakan antara kuda dari zaman yang pertama hingga zaman yang kelima itu dari ukuran tubuhnya. Diketahui bahwa kuda pada zaman Eosin itu memiliki ukuran yang relatif sangat kecil menyerupai kucing dewasa. Lama-kelamaan terjadi pertambahan ukuran tubuh, volume dan massa tubuh hingga pada saat ini. Kemudian selain daripada itu dilihat dari jarak antara mata kanan dan mata kiri kuda-kuda mulai dari Eosin, Oligosen, Miosen, dan Pliosen serta dengan Pleistosen itu makin lama makin berjarak. Yang kedua yang menjadi bukti adanya evolusi itu adalah homologi organ. Homologi organ itu sendiri terdiri dari 2 perbandingan. Yang pertama, organ yang sehomolog, dan yang kedua adalah organ yang seanalog. Di mana organ yang sehomolog ini dilihat antara organ-organ dari beberapa organisme memiliki bentuk ataupun asal yang sama, tetapi fungsinya mereka berbeda. Ini dapat kita lihat pada kaki atau tangan manusia, ya, tangan manusia, kemudian kaki depan kucing, sirip paus, dan sayap kelelawar. Kalau kita lihat dari beberapa jenis warna yang ada pada tulang keempat organisme ini, kita melihat bahwa asal mereka ini sama. Oke. Kemudian, secara fungsi mereka berbeda, yaitu jika manusia tangan untuk menggenggam, kucing untuk berjalan, kaki depannya, sedangkan untuk sirip paus untuk berenang, dan untuk kelelawar untuk terbang. Secara fungsional, mereka ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun jika kita amati lebih spesifik tentang asal daripada organ tersebut dan struktur daripada organ tersebut memiliki kemiripan. Sehingga organ yang sehomolog ini dapat digunakan untuk membuktikan bahwa di alam ini terjadi evolusi divergen. Evolusi divergen ini maksudnya adalah perbandingan antara 2 organ yang dilihat seolah-olah mereka memiliki kerabat yang jauh. Padahal sebenarnya mereka ini adalah berkerabat dekat. Karena adanya perubahan variasi bentuk daripada organ-organnya sehingga membentuk fungsi yang berbeda. Nah, jika kita lihat analogi organ atau organ yang seanalog, ini fungsinya opposite dengan fungsi homolog, yaitu di mana organ-organ pada makhluk hidup yang dibandingkan atau yang seanalog memiliki fungsi yang sama, namun bentuk ataupun asal yang berbeda. Ini dapat kita amati pada sayap kupu-kupu dan sayap burung, di mana secara fungsi mereka ini memiliki fungsi untuk terbang. Sedangkan secara struktural, sayap kupu-kupu tidak disusun oleh rangka dalam atau endoskeleton, sedangkan sayap burung tersusun dari endoskeleton. Hal yang sama juga dapat kita amati pada sayap kelelawar dengan sayap kupu-kupu dengan analisis analogi organ yang sama. Nah, organ yang seanalog ini dapat kita gunakan untuk membuktikan adanya evolusi konvergen. Evolusi konvergen ini membuktikan bahwa 2 makhluk hidup yang dibandingkan itu memiliki habitat yang sama, namun secara evolusi mereka berkerabat cukup jauh. Oke, yang ketiga, bukti evolusinya yaitu embriologi perbandingan.
Jika kita melihat perbandingan perkembangan embrio pada hewan-hewan vertebrata, yaitu mulai dari kelas Pisces, kemudian kelas amfibi, kemudian kelas reptil, lalu ada kelas Pisces, dan juga ada kelas mamalia. Perkembangan dari zigot, morula, blastula, dan gastrula itu memiliki bentuk atau secara morfologi sama. Namun nanti mereka akan berbeda sampai ke tahap menjadi embrio. Nah, kita bisa melihat di awal bentukan daripada kelas dari Pisces, amfibi, reptil, apes, mamalia. Nah, mamalia diambil di sini dua contoh. Secara embrio, mereka ini memiliki bentuk yang mirip. Namun perkembangan embrio ini menjadi bentuk-bentuk yang khas dari setiap organismenya itu pada akhirnya akan berbeda. Itu menunjukkan bahwa makhluk hidup yang berkerabat dekat akan memiliki perkembangan embrio yang relatif identik. Yang keempat, faktor biokimia dan genetika juga dapat dianggap sebagai bukti adanya evolusi. Seluruh makhluk hidup di dunia ini memiliki kode genetik untuk mensintesis protein itu kodenya sama. Lalu, kode-kode genetik ini bisa membuktikan bahwa semua organisme ini sebenarnya berevolusi dari satu organisme atau satu nenek moyang yang sama, terbukti dari kode genetik yang sama. Jika memiliki urutan asam amino yang sama, berarti organisme tersebut mempunyai hubungan kekerabatan yang cukup dekat. Hal ini bisa terbukti dari perbandingan biokimia dan genetika antara manusia dan simpanse, di mana sebesar 90% lebih DNA atau susunan pasangan basa nitrogen daripada DNA simpanse dengan monyet mencapai kemiripan sebanyak 90%. Lalu yang kelima, dapat kita amati bahwa evolusi itu benar-benar terjadi dari adanya seleksi alam yang teramati. Nah, ini sangat tenar atau sangat gampang untuk diamati pada saat revolusi industri di Inggris, yaitu pada kasus seleksi alam bison betularia, yaitu ngengat di daerah Inggris, di mana salah satu kasus yang tercatat itu membuktikan bahwa ngengat yang memiliki warna yang cukup cerah pada akhirnya punah, sedangkan ngengat yang memiliki warna yang cukup gelap itu akan bertahan. Hal tersebut terjadi akibat dari perubahan iklim atau perubahan warna atau cuaca di Inggris pada saat revolusi industri mengakibatkan ngengat yang berwarna cerah tidak dapat berlindung dari pemangsa, sedangkan ngengat yang berwarna gelap dapat berlindung dari pemangsa akibat persamaan warna daripada pohon-pohonan dan udara yang ada di daerah Inggris. Kemudian yang keenam, yang dapat kita gunakan sebagai bukti adanya perbandingan atau adanya kejadian evolusi yaitu perbandingan fisiologi antara sel manusia ataupun ke sel hewan lainnya memiliki kinerja yang sama dalam proses pembelahan sel, kemudian sama juga dalam proses pembentukan energi, dan proses-proses fisiologis lainnya. Kesamaan ini menunjukkan bahwa mereka itu berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu berjuta-juta tahun yang lalu, bahkan bermiliar-miliar tahun yang lalu. Contoh perbandingan fisiologis sebagai petunjuk evolusi itu seperti sintesa protein. Baik sintesa protein yang ada di dalam tubuh makhluk hidup yang kompleks dengan tubuh makhluk hidup yang sederhana itu memiliki kemiripan yang relatif mencapai 80% lebih. Hal tersebut dapat dikaitkan bahwa secara fisiologis, kalau terkategori mereka sebagai satu sel yang hidup, maka proses fisiologis sel tersebut akan relatif mirip dengan sel-sel hidup lainnya. Hal ini tidak hanya dapat dilihat pada sintesa protein, melainkan juga dapat dilihat pada sintesa ATP, kemudian proses atau respirasi yang kita kenal dengan
mensintesis ATP, dan juga jenis metabolisme lainnya. Kemudian yang ketujuh yang dapat kita gunakan sebagai bukti bahwa evolusi itu benar-benar terjadi adalah variasi. Artinya, kemampuan setiap makhluk hidup untuk beradaptasi dengan keadaan lingkungan itu berbeda-beda. Perbedaan kemampuan adaptasi inilah yang akan menyebabkan perubahan-perubahan yang cukup berbeda juga untuk setiap makhluk hidup walaupun mereka masih terkategori dalam satu spesies yang sama. Artinya, tidak akan pernah kita temukan adanya dua makhluk hidup yang sama persis, bahkan pun itu jika dia tergolong ke dalam kembar siam. Hal tersebut karena adanya perbedaan secara spesifik, baik itu di tingkatan gen. Hal tersebut bisa kita amati secara nyata pada variasi corak warna tubuh hewan walang sangit. Tentunya perubahan warna ini terjadi akibat dari penyesuaian diri walang sangit pada lingkungan tempat mereka tinggal. Kemudian, bukti yang terakhir yang dapat kita gunakan sebagai petunjuk adanya evolusi adalah organ peninggalan atau organ vestiga. Tentunya kalian tahu dengan istilah usus buntu bahwa usus buntu di dalam tubuh manusia itu relatif tidak berguna. Usus buntu ini sebenarnya adalah peninggalan organ dari kelompok-kelompok mamalia-mamalia sebelumnya. Jadi, mamalia yang masih tergolong ke dalam hewan ruminansia atau yang mengkonsumsi tumbuhan, yaitu yang memiliki dinding sel relatif keras atau susah dicerna, yaitu selulosa dan lignin, maka mereka membutuhkan panjang usus yang relatif lebih panjang dibandingkan dengan usus manusia. Atau ada usus tambahan yang disebut dengan usus buntu. Nah, selain daripada usus buntu, yang menjadi organ vestigal pada tubuh manusia yang bisa kita amati adalah tulang ekor. Tulang ekor ini jika kita lihat secara anatomi, tidak memiliki fungsi untuk menegakkan tubuh. Tulang ekor ini hanya akan tertinggal di bagian dorsal daripada makhluk hidupnya atau manusianya. Namun, jika kita analisis secara evolusi bahwa tulang ekor itu sebenarnya adalah sisa-sisa dari nenek moyang, yang mana nenek moyang antara manusia dengan kelompok mamalia sebelumnya itu memiliki nenek moyang yang sama, yaitu yang memiliki ekor, di mana ekornya itu disusun oleh tulang ekornya. Namun karena di dalam tubuh manusia ekor itu tidak digunakan lagi, maka organ-organ yang tidak digunakan itu pada akhirnya akan menyusut dan hilang. Itulah yang disebut dengan organ vestiga. Oke, kakak rasa segitu dulu yang dapat kakak jelaskan untuk membuktikan bahwa evolusi itu memang benar-benar terjadi. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Hardy-Weinberg. Tetap semangat belajar ya!